Oke, kali ini kita mau seru-seruan main di pantai yang berpasir putih dengan air sejernih ini. Percaya nggak, ini tuh masih di kawasan Jakarta loh. Cuma butuh waktu 1 jam dari Jakarta untuk sampai ke tempat ini. Kita lagi ada di Pulau Payung, salah satu pulau di Kepulauan Seribu, dan nama tempatnya adalah Asa Resort and Beach Club. Kita tuh bisa melakukan banyak hal di sini seperti main kano, paddleboard. Kita juga bisa menyusuri hutan yang ada di pulau ini dengan ATV, dan semuanya itu gratis loh. Pokoknya seru banget. Yuk ikutin keseruan kami dan tonton terus videonya untuk info lebih lengkap. Tepat jam 7.30 kita berangkat dari Depok, dan untuk jadwal keberangkatan kapal itu jam 10 pagi, namun kita harus sudah check-in 1 jam sebelum keberangkatan. Alhamdulillah perjalanan sangat lancar sehingga sampai sini hanya butuh waktu 1 jam. Nah, kita sudah sampai Baywalk Mall. Loh, kita mau nyebrang kok malah masuk mall? Tenang-tenang, ini nggak salah kok karena dermaganya itu persis ada di belakang mall ini. Nah, kita ikutin aja terus ya petunjuknya. Di sini tuh ada petunjuk untuk parkiran khusus ke Kepulauan Seribu. Dan untuk biaya parkirnya itu free ya, kalau kita daftarkan nomor mobil kita pada saat kita check-in. Sekarang kita sudah ada di parkiran dan akan menuju ke mall untuk proses check-in. Nah, ini ada poster trip Pulau Seribu, kita langsung masuk aja dan naik eskalator, lalu ikutin jalannya ya, lurus terus. Bila tidak dari parkiran, kita bisa masuk lewat lobi timur. Nah, ini kita sudah sampai di Bay Lounge-nya. Kemudian kita langsung proses check-in. Nah, ini udah penuh ya ternyata. Pada saat check-in, kita tinggal sebutkan nama lengkap saja sesuai KTP, kemudian kita akan disuruh pilih tempat duduk untuk di kapal nanti. Dan kita juga akan diminta scan barcode parkiran yang nantinya akan diinput di sistem agar parkiran kita bisa gratis. Dan untuk barang bawaan, kita langsung masukkan saja ke bagasi, satu orang itu maksimal 10 kilo. Proses check-in sudah beres, kita tinggal tunggu waktu keberangkatan. Nah, sambil menunggu waktu keberangkatan, ternyata si bocil ini minta beli perlengkapan untuk main pasir di sana ya. Oke, nama kita sudah dipanggil, itu waktunya saat keberangkatan sudah tiba. Nah, kita langsung menuju ke dermaga. Liburan ke Asha Resort ini vibes-nya itu udah kayak mau liburan ke Bali ya, karena di sini banyak juga turis asing ataupun turis lokalnya ya. Buat teman-teman yang mau liburan di Asha Resort ini, khususnya yang mau nginep di weekend, itu baiknya reservasinya dari jauh-jauh hari deh. Karena ini selalu full book. Aku aja pesen dari pertengahan Agustus baru dapat kamar di Oktober ini. Selain menginap, Asha Resort juga menyediakan paket one day trip, jadi wisata seharian ya. Kita bisa berangkat dari sini jam 10, kemudian balik lagi jam 4. Dan untuk biayanya itu 500.000 untuk weekend, 400.000 untuk weekday. Untuk one day trip juga seru loh, karena di sana kita dapat fasilitas welcome drink, kemudian sharing fasilitas seperti main kano, paddleboard, volleyball, dan kite. Pokoknya seru banget deh di sana. Cuman kalau untuk yang one day trip itu nggak boleh bawa makanan ya kalau nggak salah. Oke, sekarang kita sudah sampai di dermaganya ya, dan kita akan menuju ke kapal untuk menyeberang ke Pulau Seribu. Excited banget deh pokoknya perjalanan kali ini, karena kita akan mengarungi birunya lautan Jakarta. Nah, ini penampakan mall dari dermaga, dan sekarang saatnya kita akan memasuki kapal. Jalan di dermaga ini tuh rasanya agak-agak pusing ya, karena ini terapung ya, jadi kita berasa kayak lagi di ayun gitu deh. Sekarang kita sudah masuk kapal dan kapal ini lumayan luas ya, lumayan besar jadi muat banyak. Dan di sini tuh nggak perlu khawatir kepanasan ya, karena kapalnya itu sudah ber-AC. Dan kita duduk di barisan yang paling depan. Bismillah, kita berangkat. Bye-bye Jakarta. Beneran seneng banget deh perjalanan kali ini, karena biasanya kita tuh ke gunung, tapi kali ini ke laut. Dan lautnya pun ada di Jakarta, jadi deket banget. Nah, untuk menuju ke Asa Resort ini, kita akan menemui beberapa pulau-pulau kecil seperti ini ya. Karena di lautan Jakarta itu banyak terdapat pulau-pulau kecil seperti ini, sehingga disebut dengan Kepulauan Seribu. Sepanjang perjalanan tuh aku beneran gak bisa tidur loh, karena saking senengnya mungkin ya. Nah, ini dia udah sampai, lihat lautnya ini udah berubah warna. Kalau di Jakarta itu tadi hitam ya warnanya dan bau. Kalau ini tuh warnanya toska dan bening banget. Oke, kita sudah sampai di Pulau Payung atau di Asha Resort. Nah, ini dia kapal yang tadi saya lihat di dermaga ya, ternyata sampainya juga sama. Nah, ini ada yang main jet ski juga ya, tapi sayangnya waktu kita mau daftar, ternyata lagi dalam perbaikan, jadi kita nggak bisa deh main jet ski. Sekarang kita akan turun dari kapal dan welcome to Asha Resort.
Dan ini barang-barang yang ada di bagasi, nanti dia akan langsung masukkan ke kamar masing-masing. Nah, ini dia welcome drink yang kita tunggu-tunggu. Jadi begitu kita turun dari kapal, langsung disambut dengan minuman dingin ini. Tas dulu, jadi seger banget ya di tengah teriknya matahari, kita dikasih minuman dingin dengan sari apel. Tadi sebenarnya kita langsung menuju ke resto utama ya, tapi penuh banget, tidak ada tempat sama sekali. Jadi ya udahlah, kita langsung aja ke sini untuk proses check-in juga. Nah, sebelumnya saya tuh pesennya glamping ya. Untuk liburan ini di weekend itu harganya 2.500.000 dan weekday 2.200.000. Namun 3 hari sebelum keberangkatan kita dikabari oleh CS-nya bahwa glamping yang kita pilih itu sedang ada perbaikan dan belum tahu selesainya kapan. Jadi kita dipindah ke tipe terbarunya, yaitu tipe Cora. Setelah selesai proses check-in kamar, kemudian kita makan di sini, dan ini tuh nunggu makanannya lama banget, hampir 1 jam. Mungkin karena penuh banget ya, pengunjungnya itu banyak banget sih memang di hari Sabtu ini. Karena banyak yang one day trip juga ya. Jadi ya sudahlah. Alhamdulillah makanan sudah tersaji dan mari kita makan. Untuk harganya itu lumayan lah ya, harga resort. Paling murah itu sekitar 88.000 dan untuk minuman paling murah 28.000. Untuk rasanya itu enak dan tidak mengecewakan. Oke, sekarang kita sudah bisa masuk kamar sekitar jam setengah 2 siang ya. Dan ini adalah tipe terbaru dari Asa Resort, yaitu tipe Cora. Bersyukur sih kita bisa dipindah di sini, apalagi dengan komplimentari free makan malam. Benar-benar rezeki anak solehah deh. Untuk harganya itu lebih mahal dari glamping 100.000. Jadi untuk weekday itu 2.300.000 dan weekend 2.600.000. Nah, ini sudah dibuka dan wangi banget kamarnya. Nah, ini tasnya sudah ada di kamar ya. Karena dari kapal itu langsung ditaruh di kamar masing-masing ya. Jadi kita nggak repot bawa-bawanya untuk menunggu pada saat waktu check-in. Begitu kita buka pintu itu langsung seger gitu karena AC-nya itu udah dinyalain. Jadi kamar itu beneran ready untuk ditempatin. Pokoknya oke banget lah servisnya Asa Resort ini. Dari mulai adminnya juga itu udah rapi banget. Dan untuk kamar mandinya itu cukup luas, ada bathtubnya juga. Kesukaan anak-anak banget deh, kalau nginep di hotel itu pasti harus ada bathtubnya. Dan untuk extra bed di tipe Cora ini cuma muat 1 ya, sebelumnya saya sudah pesan 2, jadi dananya di refund kembali. Fasilitas kamarnya juga cukup lengkap, ada hair dryer, ada teko listrik, ada sleeper, dan minuman. Minuman bisa refill 1 kali ya, jadi totalnya 8. Setelah istirahat di kamar dan sore-sore sekitar jam 4 kita keluar dan ternyata sudah sepi dong. Jadi sudah pada masuk ke kamar masing-masing dan yang ikut one day trip pun sudah pulang. Jadi berasa pantai milik sendiri deh. Wah, ada yang lagi berkuda. Seru banget ya kalau bisa naik kuda kayak gitu. Oke, sekarang saatnya kita eksplor pantai ini. Nah, enaknya nginep di tipe Cora ini deket dengan pantai yang ada fasilitas main kano, paddleboard, ataupun volleyball. Dan deket juga dengan resto utama ataupun dermaga ya. Jadi kita untuk menuju ke sana tinggal jalan kaki saja. Mumpung masih sepi, kita mau persiapan main kano dulu. Nah, enaknya di Asa Resort ini ada free sharing fasilitas seperti main kano, paddleboard, volleyball, dan lain-lain. Biasanya kalau di resort lain itu berbayar ya, tapi di sini itu gratis. Aku pernah nginep di ujung genteng itu 1 perahu, 1 kano ini bayarnya 150.000 dengan durasi 20 menit. Nah, ini dia kita bisa puas main kano karena sepi banget sih, memang orang-orang belum pada keluar. Jadi ini tuh airnya jernih banget, seru banget. Kita main kano itu ada kali 35 menit. Nah, setelah terlihat ada pengunjung yang ngantri, ya sudah kita selesai gantian dengan yang lainnya. Dan ini ceritanya mau main voli pantai ya, tapi ternyata bolanya itu berat banget dan gak kuat, ya sudahlah menyerah saja. Ini dia waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu main pasir. Nah, emang udah niat dari Jakarta ya beli perlengkapannya. Kalau bawa anak-anak itu pasti seneng banget main di sini karena pantainya itu aman ya, nggak ada ombak besar. Jadi dipastikan aman tentunya dengan pendampingan orang tua. Setelah puas main pasir nggak lengkap rasanya kalau nggak nyebur, ya sudah puas-puasin aja deh. Walaupun asin rasanya tapi tetap seru dan segar. Saking serunya main air sampai hampir kelupaan kalau siang ini tuh ada free afternoon tea dari jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Nah, nggak berasa ini sudah jam setengah 6, jadi kita langsung saja meluncur ke resto. Jadi di sini tuh banyak banget free-nya ya. Salah satunya ya afternoon tea ini.
Ini dia snacknya, yaitu aneka gorengan dan dilengkapi dengan teh anget kayak gini. Jadi cocok banget dinikmati di sore hari di pinggir pantai dengan angin yang sepoi-sepoi. Ternyata ada yang kurang puas main air, jadi di depan resto main air lagi. Waktu maghrib sudah tiba, akhirnya kita pulang kembali ke cottage. Dan ini suasana di senja hari ya. Cakep banget dengan lampu-lampu yang sudah menyala kayak gini. Dan ini tuh lucu banget, lampu-lampu jalannya itu ada di bawah. Bentuknya itu seperti bola ya, bulat-bulat kayak gini, lucu deh. Nah, ini kita sudah sampai kamar dan kamarnya ini penerangannya lumayan terang, pokoknya nyaman untuk tidur lah ya. Sampai kamar kita langsung bersih-bersih dan istirahat dan tadi sekalian pulang itu kita minta refill air jadi jumlahnya sekarang 8. Setelah istirahat dan sholat isya, kita kembali lagi menuju resto untuk menikmati makan malam. Dan alhamdulillah makan malam kali ini kita free ya, karena dapat komplimentari atas pemesanan glamping yang sedang dalam perbaikan. Jadi kita dipindahkan ke tipe Kora. Dan ini harga-harga di resto cukup lumayan lah ya, sesuai dengan tempat dan rasanya. Dan untuk pilihan menu komplementarinya itu adalah aglio olio, tom yum, dan nasi goreng. Ya sudah, kita pilih ketiganya biar bisa nyobain rasanya, dan ternyata rasanya, enak banget. Sebenarnya kalau malam tuh di sini seru banget karena katanya ada DJ-nya juga sih, jadi semakin malam semakin seru. Tapi terus terang kita kurang suka rame-rame kayak gini ya, jadi kita pulang lebih awal dan lihat anak-anak sepanjang perjalanan menuju cottage itu goyang-goyang terus kayak gini ngikutin alunan musik karena musiknya itu kenceng banget sampai kedengeran di area cottage. Beneran seharian di sini tuh seru banget sampai malam pun tetap on kayak gini. Nah, karena waktu belum begitu malam ya, dan kebetulan di samping kamar itu ada tenis meja yang kosong, jadi ya udah kita main tenis meja dulu sampai capek, setelah itu baru istirahat. Selamat pagi, mumpung masih pagi dan matahari belum terbit, kita akan jalan-jalan di sekitar pantai. Kita mau lihat sunrise karena di sini itu bisa dapat sunset dan juga sunrise. Kita langsung menuju ke pantai dan menikmati segarnya udara pagi. Dan lihat, matahari sudah mulai terbit dan Masya Allah, indah banget. Suasananya tuh bikin romantis dan bagus banget nih kalau buat foto-foto. Sekarang kita akan lanjut keliling area pantai dan ternyata di pulau ini tuh ada 2 resort, yaitu Asha Resort dan Batu Merah Resort. Dan ini model kabin yang ada di Batu Merah Resort. Ini juga tempatnya di pinggir pantai ya, seperti ini. Dan untuk Asha Resort itu ada 2 tipe kamar, yaitu glamping seperti ini ya, yang model glamping, dan yang terbarunya itu adalah Kora. Untuk yang glamping juga tempatnya ada di pinggir pantai seperti ini. Jadi menurutku yang paling enak itu di tipe Kora ya, karena deket banget sama pantai yang ada fasilitas umumnya. Setelah keliling-keliling pantai, tiba saatnya untuk sarapan pagi. Nah, dan untuk menunya cukup bervariatif. Ini ada nasi goreng, nasi putih, dan lauknya itu ada ayam crispy, telur ceplok, sosis, hash brown. Kemudian untuk menu yang lainnya itu ada bubur kacang hijau, ada roti panggang, ada buah-buahan juga, ada sereal dan susu, dan minumannya pun beraneka macam. Asik banget deh sarapan di pinggir pantai dengan angin yang sepoi-sepoi seperti ini ya. Sengaja nih sarapannya banyak biar kuat sampai siang karena rencana makan siang nggak di sini. Nah, sengaja nih habis sarapan nggak langsung pulang, kita mau leyeh-leyeh dulu di sini, menikmati area sekitar resto. Karena kemarin itu di sini penuh banget, jadi nggak bisa nikmatin area sekitar resto seperti ayunan dan kursi pantai. Ini masih pagi ya, jadi panas mataharinya itu belum begitu menyengat dan masih sehat ya. Hitung-hitung sekalian berjemur biar makin imut alias hitam mutlak. Dan habis sarapan kita langsung main air lagi di pantai karena kebetulan di kamar itu lagi ada kendala mati lampu, ada gardu yang meledak jadi semuanya mati lampu dan di kamar pun panas serta nggak ada air. Ya sudah kita ngadem aja di pantai sambil menikmati suasana liburan. Nah, mumpung masih sepi, kita mau main kano lagi. Jadi di sini tuh bebas ya main kanonya itu waktunya kapan saja, yang penting bisa saling gantian dengan pengunjung lain. Main kano itu pokoknya favorit banget deh kalau lagi ada di sini. Pas pagi-pagi banget kayak gini tuh air laut masih pasang ya, jadi ini airnya lebih lebih banyak daripada kemarin. Nah, selain kano, kita juga bisa main paddleboard di sini, tapi ini untuk orang yang keseimbangannya udah hebat ya, karena ngedayungnya tuh sambil berdiri kayak gini.
Kalau main kano kayak gini tuh kuncinya jangan tegang, rileks aja, ikutin arus air dan tinggal dayung kanan kiri aja kayak gini. Sesuai kita mau belok kemana. Kalau ke kanan maka yang didayung yang kiri, kalau ke kiri maka yang didayung yang kanan. Gitu aja. Oke, selesai main kano, kita akan lanjutkan dengan keseruan lainnya. Kita masih punya free satu fasilitas seru lagi, yaitu naik ATV. Jadi setiap kamar itu ada free satu ATV untuk mengelilingi hutan yang ada di pulau ini selama 20 menit. Untuk itu, saya pesan satu ATV lagi, jadi biar bisa main bareng-bareng ya. Harganya itu 150 per satu ATV. Pokoknya seru banget ya, liburan di sini tuh banyak banget fasilitas free-nya. Nah, ini kita mulai masuk menyusuri hutan yang ada di pulau ini. Dan untuk jalannya kita bareng-bareng bersama dengan pengunjung lain. Jadi kalau ada yang tertinggal, kita tungguin dulu dan kemudian jalan bareng lagi. Karena takut nyasar ya kalau jalan sendirian. Dan yang paling depan adalah pemandunya. Nah, di tengah perjalanan tuh ada satu bangunan, katanya sih ini sekolahan. Tapi aku masih bingung deh dari mana murid-muridnya ya. Karena sepertinya di pulau ini nggak ada penduduknya. Oke lah, kita lanjut berkeliling dan ini lihat di samping itu kita ketemu pantai. Jadi perjalanan kita tuh sepertinya mengelilingi pulau ini ya. Nah, ini kita tunggu dulu pengunjung lain agar kita bareng-bareng jalan lagi. Ya, nggak berasa ternyata kita udah sampai aja di tempat awal tadi. Setelah main ATV ini tuh rencananya mau snorkeling karena untuk menunggu jadwal pulang itu jam 4. Tapi ternyata karena di sini masih ada kendala listrik yang belum nyala, akhirnya pihak resort memutuskan untuk pulang lebih awal yaitu jam setengah 2. Ya sudah deh, kita siap-siap untuk pulang kembali ke. Dan ini ada juga yang berkuda ya, cuman saya nggak tahu untuk tarif per kuda berapa. Oke deh, kita akan siap-siap pulang dulu, kita mau bersih-bersih dan alhamdulillah sih untuk air itu menyala ya, jadi kita bisa beres-beres dan bersih-bersih. Dan singkat cerita, kita sudah sampai di Jakarta, yaitu di Dermaga Bywalk Mall. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang cari info mengenai Asha Resort ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!